Tanganku gemetar saat melihat saldo rekening bayi kami. 75 juta rupiah yang kami kumpulkan bertahun-tahun hampir habis, tanpa jejak. Padahal saat itu aku masih berdiri di dapur, baru 10 hari, melahirkan, memasak sambil menggendong bayi yang menangis. Musik, sementara die ruang tamu, mereka tertawa santai, menonton televisi. Aku belum sempat mencari tahu siapa pelakunya ketika pintu rumah tiba-tiba terbuka. Seseorang yang seharusnya masih dinas di luar kota, berdiri di sana dengan wajah penuh amarah. Ternyata sebelum masuk inti dari kisah video ini, buat yang sudah subscribe dan like, saya doakan kalian sehat dan diberi rezeki berlimpah ruah. Komen dari kota mana Anda berasal. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tonton videonya sampai habis. Namaku Salsa. 10 hari yang lalu, hidupku berubah setelah aku melahirkan anak pertamaku. Seharusnya, ini menjadi masa-masa paling membahagiakan dalam hidupku. Aku membayangkan bisa menghabiskan waktu memandangi wajah bayiku, beristirahat, sambil memulihkan tubuh dan menikmati hari-hari pertama menjadi seorang ibu. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Musik. Pagi itu aku terbangun saat azan subuh. Belum lama berlalu. Bayiku baru saja tertidur setelah semalaman beberapa kali menangis. Mataku terasa berat karena aku hampir tidak tidur sama sekali. Aku baru saja memejamkan mata beberapa menit ketika suara Bu Ratna terdengar dari luar kamar. Salsa, bangun. Nanti kesiangan masaknya. Aku menoleh ke arah bayiku yang sedang tidur pulas. Jujur saja, saat itu aku ingin menangis. Tubuhku masih terasa sakit setelah melahirkan. Bekas jahitan masih sering nyeri jika terlalu banyak bergerak. Musik, namun, aku tetap bangun. Aku tidak ingin dianggap menantu yang tidak tahu diri. Pelan-pelan aku berjalan menuju dapur. Setiap langkah terasa tidak nyaman. Tapi yang ada di pikiranku hanya satu. Aku harus cepat menyelesaikan pekerjaan sebelum bayiku kembali bangun. Saat masuk ke dapur, aku melihat piring kotor semalam masih menumpuk di wastafel. Aku terdiam beberapa saat. Bukankah semalam aku sudah sangat kelelahan? Bukankah di rumah ini ada 3 orang dewasa lain selain aku? Tapi tidak ada gunanya bertanya. Aku mulai mencuci piring satu persatu. Belum selesai mencuci, bayiku mulai menangis dari dalam kamar. Tangisku hampir ikut pecah. Aku segera berlari kecil menghampirinya lalu menggendongnya. Biasanya seorang ibu yang baru melahirkan akan mendapat bantuan dari keluarga. Setidaknya itu yang sering kudengar dari cerita orang lain. Tapi aku tidak merasakan hal itu. Setelah menenangkan bayiku, aku kembali ke dapur sambil tetap menggendongnya. Satu tangan mengaduk sayur, satu tangan menopang tubuh kecil yang terus bergerak dalam gendonganku. Punggungku mulai terasa pegal, namun pekerjaan masih panjang. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna keluar dari kamar. Ia melihatku sebentar, lalu duduk di ruang tamu. Tidak ada pertanyaan tentang keadaanku, tidak ada tawaran bantuan, yang ada hanya permintaan tambahan. Salsa nanti habis masak sekalian pelantai, ya? Banyak debu. Aku hanya mengangguk. Tak lama kemudian, Riko dan Dinda juga bangun. Mereka langsung duduk di depan televisi. Suara tawa acara pagi memenuhi rumah. Sesekali mereka meminta dibuatkan kopi atau mengambilkan camilan. Aku menuruti semuanya meski kakiku mulai terasa lemas. Menjelang siang, tubuhku mulai tidak nyaman. Kepalaku sedikit pusing. Bayiku kembali menangis karena ingin digendong. Aku mencoba duduk sebentar di kursi dapur. Belum sampai 1 menit, suara Bu Ratna kembali terdengar. Masih banyak kerjaan kok malah duduk. Kalimat itu terasa menusuk. Aku menunduk dan kembali berdiri. Dalam hati aku terus bertanya pada diriku sendiri. Apa memang semua ibu yang baru melahirkan harus melalui hal seperti ini atau hanya aku saja? Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Aku memasak, aku mencuci, aku membersihkan rumah,
Aku mengurus bayi sendirian. Sementara Bu, Ratna, Riko, dan Dinda menikmati hari-hari mereka tanpa beban, yang membuatku semakin sedih. Setiap kali suamiku Gilang menelepon dari luar kota, Bu Ratna selalu berada di dekatku. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk bercerita jujur. Aku selalu menjawab bahwa aku baik-baik saja. Padahal, setelah telepon berakhir, aku sering menangis diam-diam di dapur agar tidak ada yang melihat. Aku terus bertahan, karena percaya Gilang akan segera pulang. Aku yakin semua ini akan berakhir saat suamiku kembali ke rumah. Namun saat itu aku belum tahu bahwa masalah yang jauh lebih besar sedang menungguku. Sesuatu yang bukan hanya akan menguras tenagaku, tetapi juga mengancam masa depan anakku sendiri. Beberapa hari berlalu, aku mulai terbiasa menjalani rutinitas yang melelahkan itu. Bukan karena tubuhku sudah kuat, melainkan karena aku tidak punya pilihan lain selain menjalaninya. Siang itu, bayiku akhirnya tertidur lebih lama dari biasanya. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa hari terakhir, aku memiliki sedikit waktu untuk duduk dan menikmati ketenangan. Aku membuka lemari kecil di kamar. Di sana aku menyimpan berbagai dokumen penting. Keluarga, buku nikah, kartu keluarga, buku tabungan, dan beberapa berkas lain yang biasa kami simpan dengan rapi. Aku berniat mengambil buku kesehatan bayiku, karena sore nanti jadwal kontrol ke bidan. Namun saat membuka laci, pandanganku berhenti pada sebuah ruang kosong. Aku mengernyit. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Aku kembali memeriksa isi laci satu persatu. Lalu, aku membongkar rak di bawahnya. Perasaanku mulai tidak nyaman. Kartu ATM, tabungan anak kami tidak ada. Awalnya, aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku yang salah meletakkannya. Mungkin terselip di tas. Mungkin masuk ke dalam dompet lain. Aku memeriksa seluruh kamar, tas bayi, lemari pakaian, laci, meja rias, bahkan kantong-kantong kecil yang jarang kubuka tetap tidak ada. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Tabungan itu bukan tabungan biasa. Sejak awal kehamilan, aku dan Gilang sengaja menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan untuk masa depan anak kami. Saat lahir, beberapa anggota keluarga juga memberikan hadiah uang yang langsung kami simpan ke rekening tersebut. Jumlahnya memang tidak sedikit. Karena itulah aku selalu menyimpan kartu ATM itu dengan sangat hati-hati. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali melihatnya. Semakin kuingat, semakin bingung aku dibuatnya karena aku yakin belum pernah memindahkannya. Sore harinya aku memberanikan diri bertanya kepada Bu Ratna. Aku berusaha memilih kata-kata yang sopan agar tidak terdengar menuduh. Bu, Ibu pernah lihat kartu ATM tabungan bayi? Pertanyaan sederhana itu ternyata membuat suasana berubah. Bu Ratna langsung menoleh. Tatapannya tajam dan dingin. Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki, seolah menilai sesuatu yang menjijikkan. Kartu apa? Kartu ATM tabungan anak kami, Bu. Biasanya ada di laci kamar. Bu Ratna mendengus keras lalu menyilangkan tangan di dada. Tidak tahu. Jangan tanya saya. Ia menatapku dengan sinis. Kamu itu ceroboh sekali. Barang penting saja bisa hilang begitu saja. Aku terdiam. Belum selesai. Suaranya semakin meninggi. Jangan-jangan kamu sendiri yang pakai terus pura-pura lupa. Sekarang malah tanya-tanya seolah orang lain yang ambil. Dadaku terasa sesak. Mendengar tuduhan itu, aku bahkan belum sempat menjelaskan apapun. Belum sempat, aku bertanya lagi. Dinda yang sedang duduk di dekatnya ikut menyahut. Makanya, jangan naruh barang sembarangan. Kalau hilang terus panik sendiri. Aku memilih diam. Perdebatan tidak akan menyelesaikan apapun. Malamnya setelah semua orang tidur, aku kembali mencari. Aku membuka setiap sudut kamar dengan bantuan lampu ponsel. Aku bahkan memeriksa tempat-tempat yang rasanya mustahil menjadi lokasi kartu itu. Terselip tetap tidak ada. Saat itulah, rasa cemas mulai berubah menjadi ketakutan. Bukan karena kartu ATM itu semata,
Melainkan karena ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Perasaan bahwa seseorang mungkin sengaja mengambilnya. Aku berusaha menepis pikiran buruk itu. Aku tidak ingin berprasangka kepada siapapun, apalagi kepada keluarga sendiri. Namun, semakin kupikirkan, semakin sulit mengabaikannya. Keesokan paginya, aku memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini belum terpikirkan. Aku akan memeriksa saldo rekening tersebut melalui aplikasi bank. Setidaknya aku bisa memastikan bahwa uang di dalamnya masih aman. Setelah semua pekerjaan selesai, aku masuk ke kamar dan mengambil ponsel. Tanganku bergerak, cepat membuka aplikasi. Aku memasukkan kata sandi seperti biasa. Beberapa detik kemudian, halaman rekening muncul di layar. Aku tersenyum lega sesaat. Namun, senyum itu langsung hilang. Mataku membelalak, napas terasa tercekat. Aku menatap angka yang muncul berkali-kali, karena berharap sedang salah melihat. Tapi semakin kulihat, semakin jelas kenyataan yang ada di depan mataku. Uang dalam rekening anak kami ternyata tidak lagi berada di sana seperti yang kuingat. Aku terus menatap layar ponsel di tanganku. Semakin lama, semakin sulit bagiku menerima apa yang kulihat. Saldo rekening anak kami hampir habis. Bukan berkurang sedikit, bukan karena biaya rumah sakit atau kebutuhan bayi. Puluhan juta rupiah telah keluar melalui beberapa transaksi yang tidak pernah kulakukan. Tanganku langsung dingin. Aku duduk perlahan di tepi kasur karena kakiku terasa lemas. Selama beberapa menit, aku hanya menatap daftar transaksi itu tanpa bergerak. Aku berusaha mengingat apakah Gilang pernah memakai rekening tersebut. Jawabannya, tidak. Musik rekening itu memang kami siapkan khusus untuk masa depan anak kami. Bahkan selama ini kami berdua sepakat untuk tidak menyentuh uang di dalamnya kecuali dalam keadaan darurat. Lalu siapa yang mengambilnya? Aku membuka satu persatu rincian transaksi. Nominalnya berbeda-beda. Ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta. Dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Seolah seseorang sengaja mengambilnya sedikit demi sedikit agar tidak langsung ketahuan. Dadaku mulai berdebar semakin kencang. Saat itu aku sadar ini bukan kehilangan biasa. Seseorang memang sengaja menguras rekening anak kami. Aku langsung berpikir untuk menghubungi Gilang. Aku membutuhkan suamiku. Setidaknya aku perlu memberitahunya apa yang terjadi. Namun saat mengambil ponsel, masalah baru muncul. Layar ponselku tiba-tiba mati. Aku mencoba menyalakannya kembali. Tidak bisa. Aku mengisi daya, tetap tidak menyala. Padahal semalam ponsel itu masih normal. Saat itulah aku teringat sesuatu. Sehari sebelumnya, Dinda sempat meminjam ponselku cukup lama dengan alasan ingin melihat foto bayi. Entah kenapa ingatan itu membuat bulu kuduku merinding. Aku tidak ingin menuduh siapapun tanpa bukti. Tetapi, terlalu banyak hal aneh yang terjadi dalam waktu berdekatan. Kartu ATM hilang, uang dalam rekening berkurang, dan sekarang ponselku rusak saat aku paling membutuhkannya. Siang harinya aku mencoba meminjam ponsel Bu Ratna untuk menelepon Gilang. Belum sempat menyelesaikan kalimat, Bu Ratna langsung menolak. Gilang sedang kerja, jangan ganggu hal-hal yang tidak penting. Aku menggigit bibir menahan kesal. Bagaimana mungkin uang puluhan juta yang hilang dianggap tidak penting? Namun, aku memilih diam. Aku mulai sadar bahwa aku tidak bisa mengandalkan siapapun di rumah ini. Malamnya aku kembali membuka aplikasi Bea menggunakan ponsel lama yang tersimpan di lemari. Ponsel itu sudah jarang kupakai, tetapi masih bisa digunakan untuk memeriksa rekening. Aku menelusuri transaksi satu persatu, lalu mataku berhenti pada sesuatu yang membuatku semakin curiga. Sebagian transaksi terjadi saat aku sedang berada di rumah sakit untuk melahirkan. Sebagian lagi terjadi saat Gilang sudah berangkat dinas. Artinya pelaku tahu persis kapan kami sedang lengah. Aku
langsung mengambil buku catatan kecil. Aku mulai mencatat tanggal transaksi, nominal, dan jamnya. Jika suatu saat aku berhasil berbicara dengan Gilang, aku ingin menunjukkan semuanya. Aku tidak mau hanya datang dengan dugaan. Aku ingin membawa bukti. Saat sedang menulis, aku mendengar suara tawa dari arah ruang tamu. Tawa itu terdengar begitu lepas, begitu santai. Sementara aku di dalam kamar sedang berusaha memahami kemana uang anakku menghilang. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan kartu ATM, sebuah pikiran muncul sangat jelas di kepalaku. Mungkin pelaku yang mengambil uang itu tidak jauh dariku. Mungkin selama ini orang itu masih berada di rumah yang sama. Dan mungkin aku sedang hidup bersama orang yang telah mengkhianati kepercayaan kami. Sejak malam itu, aku berhenti membuang waktu untuk menebak-nebak. Aku tahu tidak akan menemukan jawaban hanya dengan memandangi riwayat transaksi. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Selama 2 hari berikutnya, aku mulai lebih banyak memperhatikan keadaan di rumah, bukan untuk mencari kesalahan siapapun. Aku hanya ingin memahami kenapa semua kejadian aneh ini muncul hampir bersamaan. Saat itulah aku mulai melihat beberapa hal yang sebelumnya tidak terlalu kupikirkan. Riko yang biasanya sering mengeluh soal uang, tiba-tiba terlihat lebih santai. Ia beberapa kali pulang membawa barang baru. Dinda juga beberapa kali menerima paket yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sementara Bu Ratna tampak jauh lebih tenang dibanding saat aku menanyakan kartu ATM beberapa hari lalu. Semuanya mungkin hanya kebetulan, tetapi semakin banyak kebetulan muncul, semakin sulit bagiku mengabaikannya. Malam itu, bayiku terbangun lebih larut dari biasanya. Setelah berhasil menenangkannya, aku berjalan ke dapur untuk mengambil air hangat. Lampu ruang makan masih menyala redup. Aku mengira semua orang sudah tidur. Namun, saat mendekati dapur, aku mendengar suara pelan dari arah belakang rumah. Aku langsung menghentikan langkah. Bukan karena sengaja menguping. Aku hanya merasa tidak enak jika tiba-tiba muncul saat orang lain sedang berbicara. Musik. Suara itu ternyata Bu Ratna dan Riko. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan sampai satu kalimat membuatku membeku. Yang penting Gilang jangan sampai tahu. Aku refleks menahan napas. Riko terdengar gugup. Kalau nanti dia cek rekening gimana? Bu Ratna menjawab dengan nada yakin. Dia tidak akan cek sekarang. Lagi pula kartunya sudah tidak ada. Jantungku langsung berdegup keras. Tanganku mulai gemetar. Aku berdiri di balik dinding tanpa berani bergerak. Riko kembali bicara. Aku cuma takut masalah utang itu muncul lagi. Bu Ratna menghela napas panjang. Musik, kalau bukan karena utangmu, ibu juga tidak akan sampai seperti ini. Nanti kalau Gilang pulang, kita cari alasan lain. Dunia seakan berhenti, berputar. Aku tidak mendengar semua percakapan mereka, tetapi apa yang kudengar sudah lebih dari cukup. Potongan-potongan kejadian selama beberapa hari terakhir tiba-tiba tersusun dengan sendirinya. Kartu ATM yang hilang, uang yang menguap, sikap mereka yang selalu berusaha mencegahku berbicara dengan Gilang. Semua mulai mengarah ke satu jawaban yang sama. Air mataku jatuh tanpa terasa. Bukan karena uang itu, melainkan karena aku tidak pernah membayangkan orang yang selama ini kuanggap keluarga bisa melakukan hal seperti itu kepada anakku sendiri. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Bayiku masih tertidur pulas. Aku duduk di sampingnya sambil memandangi wajah kecil itu. Di saat seperti itu, aku justru merasa bersalah. Aku merasa gagal menjaga sesuatu yang sudah aku dan Gilang kumpulkan sejak lama untuk masa depannya. Namun, kesedihan itu tidak bertahan lama. Untuk pertama kalinya, sejak semua masalah ini dimulai, aku merasa memiliki arah. Aku tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Aku sudah tahu kemana harus mencari jawabannya. Keesokan harinya, aku mulai mengumpulkan apapun yang bisa membuktikan kebenaran
Aku menyimpan tangkapan layar transaksi. Musik, aku mencatat setiap informasi. Yang kuingat, aku bahkan mulai menulis. Kronologi kejadian dari hari pertama, kartu ATM menghilang. Aku tidak tahu kapan semua itu akan berguna, tetapi aku yakin suatu saat Gilang harus mengetahui semuanya. Sayangnya, usahaku ternyata tidak sepenuhnya luput dari perhatian. Sore itu saat sedang membereskan catatan, aku melihat Bu Ratna berdiri di depan pintu kamar. Tatapannya membuatku tidak nyaman. Ia tidak mengatakan apa-apa. Namun dari cara ia memandangku, aku tahu satu hal. Mereka mulai menyadari bahwa aku tidak lagi percaya pada cerita yang selama ini mereka buat. Sejak sore itu, suasana rumah berubah. Bu Ratna tidak lagi berusaha terlihat ramah di depanku. Riko dan Dinda juga mulai menunjukkan sikap yang semakin kasar. Aku bisa merasakan mereka sedang gelisah. Seolah ada sesuatu yang mereka takutkan terbongkar. Keesokan paginya, Bu Ratna tiba-tiba menyerahkan daftar belanja yang sangat panjang. Musik, ia memintaku memasak untuk beberapa kerabat yang akan datang berkunjung. Jumlahnya tidak sedikit, padahal biasanya hanya ada beberapa orang di rumah. Aku sempat terkejut, tetapi tetap berusaha mengerjakannya. Satu persatu bahan makanan kusiapkan. Aku memasak hampir tanpa berhenti sejak pagi. Menjelang siang, para tamu mulai berdatangan. Yang membuatku heran, tidak satu dari mereka membantu membereskan setelah makan. Semua piring dan gelas kotor ditinggalkan begitu saja. Dan seperti yang sudah bisa kuduga, semuanya dibebankan kepadaku. Saat sedang mencuci tumpukan piring, aku mendengar salah satu tamu bertanya kepada Bu Ratna, "Kasihan juga menantumu, Bu. Baru melahirkan sudah sibuk terus." Aku sempat berharap ada seseorang yang akhirnya membelaku. Namun jawaban Bu Ratna membuatku terdiam. Dia memang harus dibiasakan kerja. Kalau terlalu dimanja, nanti malah merepotkan suami. Beberapa orang hanya tertawa kecil. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Malam harinya para tamu pulang. Tubuhku terasa sangat lelah. Bahkan untuk berdiri pun aku harus menahan diri agar tidak kehilangan keseimbangan. Saat sedang membawa cucian ke belakang rumah, pandanganku mendadak berkunang-kunang. Aku mencoba berpegangan pada dinding, namun kakiku tidak kuat. Tubuhku ambruk ke lantai. Untungnya saat itu bayiku sedang tidur di kamar. Aku tidak tahu berapa lama terbaring di sana. Yang kuingat hanya suara seorang wanita memanggil namaku. Saat membuka mata, aku melihat tetangga sebelah, Bu Anti. Wajahnya tampak panik. Musik, ia membantu duduk dan memberiku dan musik terna air minum. Bu Santi ternyata datang untuk mengembalikan wadah makanan yang pernah kupinjamkan beberapa minggu lalu. Kalau saja ia tidak datang saat itu, mungkin aku akan tetap tergeletak sendirian. Matanya terlihat prihatin saat melihat kondisiku. Musik, ia tidak banyak bertanya. Namun aku bisa melihat, ia memperhatikan banyak hal di rumah itu. Mulai dari wajahku yang pucat, kondisi dapur yang berantakan, hingga tumpukan pekerjaan yang belum selesai. Sebelum pulang, Bu Santi sempat memegang tanganku. "Kalau ada apa-apa, jangan dipendam sendiri, ya." Kalimat sederhana itu membuat dadaku terasa hangat. Sudah lama tidak ada yang menanyakan keadaanku dengan tulus. Setelah Bu Santi pergi, aku kembali masuk ke rumah. Namun tanpa kusadari ada sesuatu yang berbeda. Saat melewati ruang tamu, aku melihat Dinda sedang memeriksa ponselnya dengan wajah tegang. Beberapa kali ia melirik ke arahku. Lalu ia buru-buru masuk ke kamar. Bu Ratna. Tidak lama kemudian terdengar suara mereka berbicara pelan. Aku tidak bisa mendengar isi percakapannya, tetapi instingku mengatakan mereka sedang membahas sesuatu yang penting. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak bukan karena rasa sakit atau kelelahan, melainkan karena firasat aneh yang terus muncul. Aku merasa sesuatu akan segera terjadi. Dan untuk pertama kalinya sejak Gilang berangkat dinas, aku berharap
Firasat itu benar. Karena entah kenapa, aku merasa bantuan yang selama ini kutunggu mungkin sudah tidak terlalu jauh lagi. Keesokan harinya, suasana rumah terasa jauh lebih tegang dari musik biasanya. Bu Ratna beberapa kali terlihat mondar-mandir sambil membawa ponselnya. Riko juga tampak gelisah, bahkan Dinda yang biasanya paling banyak bicara mendadak lebih sering diam. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Aku memilih fokus mengurus bayiku dan menyelesaikan pekerjaan yang ada. Menjelang siang, cuaca terasa sangat panas. Aku sedang berada di dapur, menyiapkan makan siang. Bayiku yang baru selesai minum susu terus meminta digendong. Musik, aku menggendongnya dengan satu tangan sambil mengaduk masakan dengan tangan yang lain. Tubuhku masih terasa lemah sejak kejadian kemarin, namun aku berusaha bertahan. Saat itulah terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Rumah kami memang berada di pinggir jalan yang cukup ramai. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pintu pagar dibuka. Lalu, langkah kaki yang berjalan cepat menuju teras. Entah kenapa jantungku langsung berdegup lebih kencang. Musik, aku menoleh ke arah pintu dan saat itulah aku melihat seseorang berdiri di sana. Gilang. Aku sempat mengira salah lihat, karena seharusnya suamiku masih berada di luar kota. Namun pria itu benar-benar Gilang. Ia berdiri memandangi rumah dengan wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan wajah lelah setelah perjalanan. Bukan wajah bahagia karena pulang, melainkan wajah seseorang yang sedang menahan amarah besar. Aku langsung merasa lega. Rasanya seperti ada beban berat yang akhirnya terangkat dari pundakku. Namun kelegaan itu hanya berlangsung beberapa detik. Karena saat Gilang melangkah masuk, matanya langsung tertuju kepadaku. Ia melihat wajahku. Ia melihat tubuhku yang semakin kurus. Ia melihat bayinya berada dalam gendonganku saat aku masih berdiri di dapur. Lalu, pandangannya beralih ke ruang tamu. Di sana Bu Ratna, Riko, dan Dinda sedang duduk santai menikmati acara televisi. Tidak ada yang menyangka Gilang akan pulang hari itu. Ruangan mendadak hening, tidak ada yang berbicara. Gilang berjalan perlahan menuju ruang tamu. Lalu tanpa mengatakan apapun, ia mengambil remote dan mematikan televisi. Semua orang menoleh. Bu Ratna berusaha tersenyum. "Kamu kok pulang cepat, Lang?" Gilang tidak menjawab. Tatapannya justru berpindah dari satu wajah ke wajah lainnya. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Ia sedang berusaha menahan sesuatu. Riko mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, tetapi tidak ada satupun yang tertawa. Beberapa detik kemudian, Gila menatapku lagi. Suaranya berubah pelan. "Salsa, ikut aku sebentar." Aku mengangguk. Kami masuk ke kamar. Begitu pintu tertutup, Gilang langsung memegang kedua tanganku. Matanya terlihat merah. Ia bertanya satu hal. "Kenapa kamu tidak cerita?" Kalimat sederhana itu langsung membuat pertahananku runtuh. Untuk pertama kalinya selama berhari-hari, aku menceritakan semuanya tentang kartu ATM yang hilang, tentang uang anak kami yang berkurang, tentang percakapan yang kudengar malam itu, tentang semua hal yang selama ini kusimpan sendirian. Gilang mendengarkan tanpa memotong satu kata pun. Semakin lama wajahnya semakin sulit dibaca. Namun, aku tahu satu hal. Ia sudah memahami semuanya. Saat aku selesai bercerita, Gilang mengeluarkan ponselnya. Lalu ia menunjukkan sesuatu kepadaku. Beberapa foto. Foto-foto yang diambil diam-diam dari rumah ini. Foto diriku yang sedang bekerja sendirian. Foto saat aku terlihat hampir jatuh karena kelelahan. Aku langsung mengenali siapa yang mengirimkannya. Bu Santi. Gilang menghela napas panjang. Ternyata, selama beberapa hari terakhir ia sudah mengetahui sebagian dari apa yang terjadi. Dan ternyata kepulangannya hari itu bukan keputusan mendadak. Ia datang karena sudah menyiapkan sesuatu untuk menghadapi keluarganya sendiri. Setelah menunjukkan foto-foto itu, Gila
memintaku tetap berada di kamar bersama bayi kami. Ia keluar seorang diri menuju ruang tamu. Aku duduk di tepi ranjang sambil memeluk anakku. Dari dalam kamar, musik, aku bisa mendengar suara percakapan yang awalnya pelan. Namun, beberapa menit kemudian suasananya berubah. Gilang meminta semua orang duduk. Tidak ada yang berani membantah. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenal keluarga itu, justru Bu Ratna yang terlihat gugup. Gilang lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tas kerjanya. Ia meletakkannya di atas meja. Riko yang duduk paling dekat langsung pucat. Ternyata selama perjalanan pulang, Gilang sudah mendatangi bank terlebih dahulu. Ia meminta riwayat transaksi lengkap rekening tabungan anak kami. Semua transaksi yang selama ini Kuempat catat ternyata sudah berada di tangannya. Bahkan lebih lengkap. Ada lokasi penarikan, ada waktu transaksi, dan ada rekaman kamera dari mesin ATM. Tempat uang itu diambil. Ruangan mendadak sunyi, tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya Gilang meletakkan sebuah foto di depan mereka. Foto itu memperlihatkan seseorang yang sangat mereka kenal. Bu Ratna, wajah ibu mertuaku langsung kehilangan warna. Tangannya gemetar, sementara Riko menundukkan kepala. Aku yang berdiri di ambang pintu kamar hanya bisa terdiam. Selama ini aku memang curiga. Namun, melihat buktinya secara langsung tetap terasa menyakitkan. Bu Ratna mencoba membela diri. Awalnya ia mengatakan, hanya meminjam lalu berubah menjadi alasan bahwa semua itu dilakukan demi musik, keluarga. Namun Gilang tidak lagi mau mendengar. Ia bertanya satu hal. Kalau memang demi keluarga, kenapa diambil diam-diam dari tabungan cucu sendiri? Bu Ratna tidak bisa menjawab. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Beberapa saat kemudian, Riko akhirnya mengaku uang itu dipakai menutup utang bisnisnya yang gagal. Awalnya ia meminta bantuan ibunya, karena jumlahnya besar, mereka mengambil jalan yang menurut mereka paling mudah. Mereka yakin bisa mengembalikan uang itu sebelum aku atau Gilang menyadarinya. Tetapi keadaan tidak musik berjalan sesuai rencana. Semakin lama jumlah uang yang mereka butuhkan justru semakin besar. Dan akhirnya tabungan anak kami menjadi korban. Mendengar pengakuan itu, Gilang hanya mengangguk pelan. Musik, aneh sekali, justru saat itu ia terlihat jauh lebih tenang. Mungkin karena semua pertanyaan yang selama ini mengganggunya akhirnya terjawab. Lalu ia mengucapkan keputusan yang tidak pernah dibayangkan keluarganya. Mulai hari ini kalian keluar dari rumah ini. Bu Ratna langsung menangis. Dinda ikut memohon. Riko berusaha meminta kesempatan. Namun, semuanya terlambat. Kepercayaan yang rusak selama ini tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Hari itu, juga mereka mulai mengemasi barang-barang mereka. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Yang ada, hanya wajah-wajah yang akhirnya menyadari akibat dari perbuatan mereka sendiri. Sebelum pergi, Bu Ratna sempat menatapku. Matanya penuh penyesalan. Tetapi aku tidak merasakan kebencian. Aku hanya merasa lelah. Sangat lelah. Beberapa minggu kemudian, proses penggantian uang tabungan anak kami mulai berjalan. Riko menjual kendaraan dan beberapa aset yang masih ia miliki. Bu Ratna juga menjual perhiasan serta tanah yang selama ini disimpan. Sedikit demi sedikit uang itu kembali. Tidak ada yang langsung kaya, tidak ada balas dendam berlebihan. Namun, ada satu hal yang jauh lebih berharga. Keadilan akhirnya datang. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu, rumah kami berubah total. Musik, tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi rasa takut setiap kali bangun pagi. Aku bisa menikmati masa menjadi ibu tanpa harus memikul beban yang bukan milikku. Gilang juga menjadi lebih perhatian daripada sebelumnya. Sementara tabungan anak kami kembali utuh dan terus bertambah sedikit demi sedikit. Suatu sore, aku duduk di teras sambil melihat anakku tertawa dalam gendongan ayahnya. Pemandangan sederhana itu membuat mataku berkaca-kaca. Aku teringat hari-hari
ketika aku merasa sendirian menghadapi semuanya. Namun sekarang aku sadar bukan penderitaan itu yang menentukan akhir cerita kami, melainkan keberanian untuk menghadapi kebenaran seberat apapun kenyataannya. Dan sejak hari itu, rumah kami akhirnya benar-benar menjadi tempat yang aman untuk pulang.